Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2336 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Habakuk pasal 2 ayat 6 sampai ayat 20. Di bawah perikop penghukuman atas para penindas. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau? Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Amin, firman Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ditujukan kepada orang Kasdim. Kita tahu bahwa Tuhan memakai orang Kasdim atau mengizinkan orang Kasdim untuk menindas umat Tuhan. Pertanyaannya, apakah karena orang Kasdim dipakai Tuhan untuk menindas umat Tuhan, lalu mereka orang Kasdim tidak dihukum Tuhan? Saudara dengar ini baik-baik. Orang Kasdim yang menindas umat Tuhan, walaupun dalam tanda kutip diizinkan Tuhan, mereka tetap dihukum Tuhan. Mereka akan celaka. Dengar baik. Kalau saudara juga menindas orang lain, terlebih lagi umat Tuhan sendiri, sesama orang percaya, saudara saling tindas. Memang mungkin apa yang saudara kerjakan, lakukan itu terjadi. Mereka yang saudara tindas mengalami berbagai macam kesulitan. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara akan celaka seperti orang Kasdim yang menindas umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan balas. Biar Tuhan yang membalas kejahatan yang mereka lakukan kepada saudara. Jangan kita. Amin. Biar Tuhan yang balas. Kalau kita yang balas, saudara, murka Tuhan kepada mereka itu tidak akan menimpa mereka, justru akan menimpa kita. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita tetap mendoakan mereka, kita tetap mengasihi mereka, padahal jelas-jelas mereka musuh kita. Oh, kalau mereka tidak bertobat, habis mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berbuat jahat kepada orang-orang yang sekalipun mereka telah berbuat jahat kepada kita. Karena firman Tuhan mengajarkan kita tentang kasih. Kasihilah musuhmu. Berdoalah buat mereka. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita seperti orang Kasdim, menindas orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan celaka. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Siapakah yang celaka menurut firman Tuhan ini? Yang pertama, mereka yang merampok umat Tuhan. Saudara lihat di ayat 6 sampai ayat 8. Firman Tuhan katakan di sini, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau? Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencatat di sini, mereka yang celaka adalah mereka yang merampok, mengambil hak milik orang, dengan kekuatan, dengan jabatan mereka, karena mereka orang yang berkuasa, lalu mereka semena-mena merampas, merebut, menguasai hak milik orang lain, mereka akan celaka. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang kata celaka. Celaka itu artinya itu menyebabkan kesulitan, kesusahan, hidup mereka akan menderita, hidup mereka akan dibawa kutuk Tuhan. Itu akan menimpa orang-orang yang menindas umat Tuhan. Mereka akan celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya kuasa, saudara punya pengaruh, gunakanlah itu untuk memberkati orang-orang yang lemah. Amin. Jadilah berkat, jadilah jawaban. Jangan gunakan kekuasaan saudara, pangkat jabatan saudara untuk merebut, merampas, menguasai hak milik orang lain. Jangan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, siapa yang celaka menurut firman Tuhan ini?
mereka yang makan dari hasil yang tidak halal alias haram. Sudah perhatikan ayat 9 sampai ayat 11. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara punya pangkat jabatan, pengaruh yang luar biasa, tetapi saudara menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak benar. Saudara menggunakan jabatan pangkat saudara, pengaruh saudara untuk korupsi, hati-hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara merasa aman. Tidak ada yang menyentuh saudara saat ini. Tidak ada yang bisa untuk menjebloskan saudara di dalam penjara saat ini karena saudara punya kuasa. Tapi ingat saudara, ingat ini. Kalau saudara makan dari hasil yang haram, yang tidak halal, keluargamu makan itu, atau saudara bangun rumah dari hasil yang tidak benar, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan celaka. Saudara, ada banyak orang pejabat yang saya kenal. Mereka hidup benar dari penghasilan mereka. Memang mereka susah. Di saat pensiun, mereka tidak punya apa-apa. Tapi itu lebih mulia di hadapan Tuhan daripada orang yang membangun rumahnya bak istana, hidup mewah, keluarganya wow, tetapi hasil yang tidak halal. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti itu orang-orang hina. Dan kita sudah belajar dari firman Tuhan ini, mereka akan celaka. Saudara, banyak kita lihat orang yang memiliki rumah mewah, punya harta yang tidak benar, saudara, hidup mereka menderita. Mereka celaka di sisa hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara bertobat. Kalau saudara mengambil makan, bawa di rumah hasil dari yang tidak benar, bertobat saudara. Kalau tidak, saudara akan celaka. Yang celaka bukan hanya saudara, tapi yang turut makan saudara, yaitu istri atau suami atau anak-anakmu. Mereka juga akan celaka karena mereka makan dari hasil haram yang tidak halal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang celaka yang ketiga menurut firman Tuhan ini, mereka yang membangun rumahnya, usahanya, dasarnya darah alias membunuh. Ayat 12 sampai ayat 14, saudara perhatikan. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ini, mereka yang membangun dasarnya di atas darah. Mereka membangun usahanya dari hasil menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, membunuh orang lain, supaya dia dapat menguasai harta milik orang itu. Saudara, saya mau bilang, dasarmu rapuh, kamu akan celaka. Ya, sekarang mungkin saudara senang-senang menikmati hasil dari jeripaya orang. Saudara rebut, saudara kuasai. Sekarang saudara boleh happy. Tapi ingat, Tuhan akan membalikan keadaan saudara. Karena apa? Karena yang saudara miliki hasil dari kecurangan, hasil dari kejahatan. Untuk mendapatkan posisi itu, saudara menjatuhkan orang dengan memfitnah, dengan menghabisi orang itu. Saya mau bilang, dasar saudara sangat-sangat rapuh. Bapak, Ibu, Saudara bertobat. Kalau saudara mendapatkan posisi jabatan saudara, hasil
dari kejahatan, saudara sendiri akan dijatuhkan dengan cara yang lebih parah daripada yang saudara lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang membangun rumahnya, usahanya, posisi jabatannya dari darah, dari hasil membunuh, fitnah, membenci orang untuk mendapatkan posisi seperti itu, saudara melakukan banyak kejahatan, saudara sendiri juga akan jatuh. Bertobat, saudara. Yang keempat, saudara, siapa yang celaka menurut firman Tuhan ini? Mereka yang hidup dalam dosa percabulan. Saudara lihat nanti di ayat 15 sampai ayat 18. Saudara, firman Tuhan dikatakan, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang pikirannya cabul, zina, mereka mencelakai orang lawan jenis dengan memberikan minuman supaya orang itu mabuk, lalu mereka tidur dengan orang itu. Mereka akan celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dipraktekkan, saudara, di dunia sekarang ini. Untuk mendapati istrinya, mereka kasih minum suaminya untuk mendapati suami. Begitu juga sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena Tuhan benci orang-orang yang hidup dalam percabulan, persinahan. Itu menjijikkan di mata Tuhan. Tuhan itu Allah yang kudus. Makanya saudara dan saya, anak-anak Tuhan, itu harus hidup dalam kekudusan. Amin. Jangan kotori diri saudara dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Yang maunya berhubungan seks dengan orang lain, yang bukan pasangannya. Saudara, bertobat, saudara. Saudara yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, bertobat, saudara. Kalau saudara masih lajang, masih bujang, ambil langkah yang lebih baik, menikahlah. Kalau tidak, murka Tuhan akan menimpa saudara. Tuhan benci orang yang mengotori tempat tidur dengan perbuatan cabul dan zina itu. Bertobat. Kalau tadi saudara masih bujang, dua-dua, menikahlah. Tapi kalau saudara memiliki pasangan, suami orang, istri orang, bertobat, saudara. Lepaskan pasangan dosamu itu, biar dia kembali dengan pasangan resminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sudah berdoa, Pak Pendeta tolong doakan supaya calon suami saya, calon istri saya itu dia cepat bercerai dan menikah dengan saya. Itu doa yang paling jahat di mata Tuhan. Saudara, bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka orang-orang Kasdim melakukan dosa percabulan. Mereka mengawini anak-anak umat Tuhan pada saat itu dengan cara-cara yang jahat. Sehingga Tuhan membenci orang Kasdim ini dan menghukum mereka. Karena mereka melakukan kejahatan kepada umat Tuhan dengan cara dosa cabul dan zina. Saudara, bertobat. Kalau saat ini saudara melakukan dosa-dosa cabul dan zina, bertobat saudara. Supaya saudara tidak mengalami kecelakaan. Saudara, hidupmu akan menderita selamanya kalau saudara masih hidup dalam dosa ini. Bertobat. Yang terakhir, yang kelima, siapa mereka yang dimaksudkan firman Tuhan ini yang celaka? Yang terakhir, yang kelima, mereka yang menyembah berhala. Ayat 19 sampai ayat 20 saudara akan membaca di sana bahwa mereka menyembah berhala. Mereka ambil barang-barang, perabot-perabot di rumah Tuhan, lalu mereka lebur, mereka jadikan berhala. Mereka taruh di tempat-tempat berhala, membuat Tuhan itu marah. Tuhan itu murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Saudara, kalau saudara saking sibuknya bekerja sampai saudara lupa waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Waktu pencobaan di padang gurun,
Saudara perhatikan apa yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Iblis membawa Yesus dan memperlihatkan kerajaan dunia dan kemewahannya. Iblis menawarkan itu semua kepada Yesus. Asalkan satu syarat. Yesus menyembah iblis. Dan semua kerajaan dan kemewahannya iblis akan berikan, serahkan kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus tergiur dengan kerajaan yang ada di seluruh dunia dan kemewahannya? Tidak. Tuhan Yesus berkata, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menolak mentah-mentah tawaran iblis itu. Yang harus kita sembah itu Tuhan, bukan iblis. Ada banyak orang di luar sana menyembah iblis untuk mendapatkan harta dunia. Saya mau bilang bertobat saudara. Banyak orang lupa dengan Tuhan, lupa beribadah. Saudara mungkin memang saudara mendapatkan harta dunia ini, tapi saudara akan mati binasa. Hati-hati saudara, iblis sedang gencar mencari pengikutnya. Sehingga banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan karena kesibukan pekerjaan untuk mengejar karir sampai lupa beribadah. Hati-hati saudara. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, mereka akan membayar mahal. Mereka akan bayar mahal saudara. Bertobat saudara. Sembah Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang menyembah berhala, mereka akan celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau saat ini kita belajar firman Tuhan ini Tuhan maksudkan kepada orang Kasdim dan kepada orang-orang saudara dan saya yang melakukan penindasan kepada orang-orang benar. Hati-hati saudara. Semua hal-hal yang tidak baik akan ditimpakan kepada saudara kalau saudara menindas orang-orang benar. Bertobat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak celaka, bekerjalah untuk Tuhan. Dimanapun kita Tuhan percayakan, bekerjalah dengan jujur di sana. Jangan mengambil yang bukan hak saudara. Lakukan dengan sukacita. Hiduplah dalam kekudusan. Taat pada firman. Hiduplah takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.